Nah, jadi pelajaran tasawuf itu adalah pelajaran tentang budi pekerti atau akhlak. Akhlak kita lawan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah, akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan guru, akhlak kita dengan kawanan, akhlak kita dengan sesama orang muslim, akhlak kita dengan anak. Nah, itu sebenarnya ada di dalam kajian ilmu tasawuf, ibaratnya ilmu akhlak. Nah, ujar pengarang kitab, adapun bersengatang kanyang. Ini artinya nih kekanyangan malah bersengatang kanyang. Orang nangka 7, maksudnya nih bersengatang kanyang ini artinya orang nangka 7 dulunya aurbe memakan aja. Aurbe memakan aja. Bersengatang kanyang nih artinya orang ini katujuh makan, katujuh memakan tadi. Besokan tuh jar ulang kada makan dulu aja, makan makanan aja jar, cemilan aja. Besokan makan cemilan aja. Makan cemilan apa teh jualan cemilannya? Cemilannya teh lapat buku bener. Lapat buku disambar sidin cemilan. Lawan katupat sabigi ya. Besokan jam 7. Imbe itu di jam 10 makan nasi goreng pulang aja. Nah, kada banyak pang aja. Ketiga kawan dah. Imbe itu di jam pukul 1 manggangan pulang ya. Makan nasi pulang kan. Kayaknya tentang hari kemarin mau warung gula gegudu panas, tahu isi tahan aja sekali duduk tuh 5 biji, bulik-buliknya mariga dulu. Mainannya Mbak Isa makan pula nasi bungkus aja. Nah, bapak-bapak ada kata banyak makan aja. Nah, ujar pengarang kita kurang nang bersengatan kanyang. Nah, itu berakibat apa? Nah, ada akibatnya nih. Ujar pengarang kitab nih, bila orang itu ketujuh banyak makan, ujar sidin sebab pertama itu menjadi keras hati. Keras hati kayak batu kerasnya nih kayak apa kali. Keras hati ini cirinya ada. Yang pertama orang keras hati ini panjarikan. Kalau keras hati berarti yang sedikit-sedikit sareng bangka, sedikit-sedikit marah. Ada kota salah sedikit anak gue tampar misalnya. Ada kalau orang tak salah sedikit gue bermain umpamanya. Nah, itu ciri orang keras hati. Atau misalkan dinasihati orang sareng, tidak mesti kami jangan memandai aku tuh ini apa dikam keras hati itu. Keras hati ini hati yang keras artinya kada hakun menerima nasihat tuh keras hati. Tidak mesti ya kami memandai aku karena neh. Aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Ada aku menerima nasihat misalnya keras hati itu. Ya cirinya tadi jerulah bila orang keras hati itu nampak paling utama dinasihati dituduhi kada mau. Yang kedua penyarikan. Yang ketiga yaitu tadi penyarikan itu macam-macam pamamayan. Pada kalau ada salah sedikit misalnya menampar namanya itu keras hati. Ini sebabnya apa? Jadi orang nih keras hati. Sebabnya ini salah satu sebabnya karena katujuh belum makan. Memang kada makan kita nih kada kau juga yang lainnya harus makan juga, cuman ada takarannya.
takarannya ada. Nah, takarannya itu bilanya kita lapar makan, bilanya sudah hampir lapar hampir makan. Jangan kalau sudah hampir lapar punya makan kacang, kotor makan kacang, ada kerasaan setengah toples. Nah, setengah toples habis. Kotor makan kacang, ada kerasaan. Nah, orang katuju memakan, artinya ada orang yang bersengatan kanyang, ya katuju memakan nih. Nah, itu sebab pertama hatinya karas hati. Orang karas hati ini macam-macam ya, tapi dituduhi kena kawa, dinasehati kena kawa, saring. Nah, orang karas hati nih. Nah, itu cirinya dinasehati kena kawa. Kita ini baru rancak aja bang, ya kalau temannya baru dinasehati orang sesaring. Cuman kita ini tak masuk karas hati katakan. Nah, itu kita seorang yang kau merasakan, hendak merasakan kita ini tak masuk karas hati atau kada. Kayak rasanya amun wayah kita dinasihati orang menerima kah kadakah, sareka kadakah, itu di orang. Nah, itu yang kita kau merasakan lamunnya kita bila menjadi dinasihati orang, dituduhi orang masih saring atau kada terima. Nah, berarti di hati kita nih karas hati, masih karas hati kita. Apalagi umpamanya menuduhi masyarakat akan nang dituduhi ini nang dinasihati ini tak wah kamu muncul aku itu hajar ketika ada nasihatnya itu wujud. Nah, kita nak kau merasakan nih kita masuk karaskah hati kadang dirasakan wujud. Jangan sampai kita tak masuk orang nang karas hati. Karas hati ini kada kau dinasihati, kada kau dituduhi saring gitu. Minum steak aja menuduhi aku. Karas hati berarti itu. Nah, mudah-mudahan kita ini kada termasuk orang yang karas hati. Nah, karas hati. Yang kedua, bahwasanya sebab daripada orang yang banyak makan ini membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan kejahatan. Artinya orang yang katuju memakan hanya kanyang katuju ini si parut tadi gubian. Nah, ini orang ini katuju karena katuju maulah perbuatan nang kada bernilai apa sia-sia. Orang yang berbuat sesuatu nang kada bernilai sia-sia, kada ada apa perbuatan nang sia-sia. Contohnya nang sia-sia ini apa? Bawa motor jadi rumah, kada ada apa digawe, guring jadi rumah. Ya kalau bukan yang terus, jadi guring aja, makan guring, kawise gawian, ya, guring aja, sia-sia. Nah, kada ada bernilai apa. Sebabnya apa? Kalau kanyangan deh, orang makan aja. Nah, bahasa kitanya pengoler, jadi kuler benar-benar kuler begubian, sia-sia arahnya, dan bisa membangkitkan kita berbuat kejahatan. Orang yang kata memakan, orang bila banyak memakan itu bisa jadi hendak berbuat kejahatan. Apa sebabnya? Ya bila kenyang, nafsu itu tinggi. Hawa nafsu itu tinggi, kuat. Nah, hawa nafsu kita ini kuat bilanya wayah kenyang. Makanya ujar orang bila hendak melamar ujar pada ujar orang itu ada dari Rasulullah di resepnya langsung manusia mulia. Bila orang nak kawin nak nikah tapi kada sing duitan. Nah, supaya jangan terjadi perzinahan, disuruh dulu puasa.
Nah, orang nih anak benar kawin tapi gak ada duit. Nah, orang anak kawin, anak nikah nih tapi gak ada duit. Nah, supaya jangan terjadi perzinahan, itu anjuran Nabi nambah puasa 3 hari. Karena puasa ini malah mengangkat nafsu, hawa nafsu jadi lemah bila puasa. Asal bujur puasanya. Ya bila puasa baru lapar, nafsu itu kan ada kawan dikendalikan gitu. Tapi bila perut kenyang, nafsu itu tinggi. Nah, hendak berbuat kejahatan, kadang kalau dikontrol lagi tuh nafsu, karena perut kenyang. Kalau hendak mengalahkan nafsu, caranya adalah dengan berlapar. Artinya puasa. Asal bujur puasanya nih. Makanya di bulan puasa tuh kita berperang melawan hawa nafsu. Bujur puasa. Asal bujur puasanya. Jangan siang hari puasa malah belum makan membedas. Salah ulang itu. Nah, ini bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada sia-sia dan kejahatan. Inilah orang puasa. Kalau puasa, insya Allah kawan dikontrol hawa nafsunya. Tapi bila orang katuju makan, patuh kanyang parut, nah ini bahaya. Karena nafsunya kata kawan dikontrol, kata kawan dijaga. Bahayanya awal berbuat maksiat aja. Orang katuju maksiat sebabnya apa? Nah, sebabnya banyak makan, bersengatan kanyang. Yang ketiga, pada membanyakan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan sebab bagi sedikit paham dan pengetahuan. Orang itu amunnya katu juga memakan, mohon maaf, pintarnya kada tapi orang nih lah, ujar pengarang kitab nih, bila katu juga memakannya sidin, pintarnya orang. Artinya apa? Kada tapi pintar itu akan membinasakan kecerdikannya sidin. Artinya nih orang bila katu juga memakan gawian nih. Nah, itu bisa kada tapi pintar bahasa kasarnya. Nah, membinasakan kecerdikan. Apalagi di pikirannya orang hendak makan aja. Orang hendak makan aja, kada terpikirkan lagi hendak belajar, terpikirkan lagi hendak pelajaran kayak apa? Akan kita nih, hendak jujur pintar, hendak cerdik, hendak jadi orang alim. Itu kada kawan disuruh belajar aja. Dinya akan ini harus ada yang bisa mencontohkan. Seumpama amun anak hendak penyembahyang, maka kawitannya harus penyembahyang juga. Kada kawa kita menyuruh anak buah sembahyang, maka kawitannya kan bisa sembahyang juga. Kada kawan. Tapi hendak menjadikan anak ahlu ibadah, ahlu sholat, orang yang katuju sembahyang, orang yang rajin sembahyang, hendak jadi alim, kawitannya dulu mencontohkan nang di rumah itu mencontohkan. Nah, emangnya anak itu melihat kawitannya katuju beribadah, sembahyang tepat waktu, anak itu pasti menggiring. Anak itu tanpa disuruh pasti mau petik. Nah, ini pendidikan Rasulullah. Pendidikan Rasulullah ini mendidik agama itu dimulai dari keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ayat Al-Qur'annya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya hendak anak penyembahyang seorang penyembahyang dulu. Seorang dulu penyembahyang, lamunnya anak hendak penyembahyang seorang ada penyembahyang di bakal. Kayaknya anak-anak halus itu mencontoh melihat
Melihat siapa? Enam orang di sekitarnya, nah dilihatnya siapa di sekitarnya, keluarganya. Akan-akan itu lebih menyerap ilmu daripada ilmu apa? Akan-akan anak halus lebih menyerap ilmu melalui mata daripada telinga. Artinya apa? Artinya ingat ilmu akan-akan itu ingat lebih memberikan dari apa namanya lihat daripada apa namanya dengar. Nah, maksudnya tuh kita sebagai kuitan orang tua, jadi orang di rumah itu harus menjadi contoh. Bisa karena makanya di rumah itu ulun mohon maaf, ulun menitihi meneliti ini kakan-kakan mohon maaf kata-kata kasar. Yang ketujuh berkata-kata kasar, yang bersambut ketujuh bersambut pungol tambung, kasar-kasar tuh. Itu setelah ulun lihati kenapa jadi kakan-kakan tuh ketujuh bersambut gitu. Karena di rumahnya ketujuh bermain, ketujuh berkelahi, ketujuh artinya ketujuh keluar kata-kata naka itu karena rancaknya mendengar lalu dianggapnya biasa. Tampihannya ya lo kekawanannya bebandir naka itu tuh. Ulun meneliti mencermati kakan-kakan ulun tuh murid-murid ulun tuh nang di bawah binaan ulun tuh nang sampai bebandir kayak itu rata-rata karena rancak mendengar kata-kata nang kasar dari lingkungan sekitarnya. Jadi supaya anak-anak itu berkata lembut, supaya anak-anak itu bertutur kata lembut, kayak apa caranya? Ya nang Tuhan mencontohkan. Mungkin nang Tuhan kita nang Tuhan mencontohkan ini kada kawan. Harus kita berdulu mencontohkan. Akan-akan hendak supaya bebandir ulun betian seorang jadi gambar pulau nang Tuhan juga. Lawan kuitan bebandir baik apa akan disuruh bagian berulun dan seorang kena awak itu harus jadi contoh. Ini kayak itu juga supaya akan tuh cerdas kayak apa cerdik, harus kita dulu mencontohkan, harus kita mencontohkan menyuruh akan belajar ya seorang harus belajar juga mengaji ilmu agama. Menyuruh belajar ilmu agama ya seorang harus belajar juga. Jangan tahu menyuruh aja, tapi harus ada contohnya. Nah, ajar di sini para kita kenapa bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan sehat, pada banyak makan itu membinasakan kecerdikan. Orang yang ketujuh bawa makan, mohon maaf. Nah, bahasa kasarnya tuh pintarnya sedang aja, dan sebab bagi sedikit paham dan pengetahuan. Ini kenapa jadi sebabnya? Misalnya nih kita nih kada tapi paham belajar, sekolahan umpamanya nih. Coba guru menerangkan orang tapi paham juga, itu sebabnya bisa jadi awal ketujuh belum makan aja. Makanya di sekolahan itu ada peraturan bila belajar jangan mau makan. Nah, supaya apa? Supaya bujur waktu belajar itu bisa mendapatkan pahaman yang bagus. Nah, ini sebabnya kenapa jangan banyak makan, jangan kekenyangan, supaya kita ini dapat ilmu yang bermanfaat. Orang-orang bahari itu waktu belajar dalam kondisi yang lapar malah dapat ilmu yang banyak. Orang bahari karena apa? Karena waktu dalam keadaan kosong itu kada pikir lagi makan, belajar aja fokus pengetahuan, dapat ilmu yang bermanfaat.
Yang keempat, bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Imba buka puasa banyak makan, lalu tarawihnya binasa ngalik. Salah. Nah, ini karena para tasaburit ya. Karena di situ kita tagasud banyak makan. Jadi orang yang kalau banyak makan otomatis bergerak kulir sangaling bergerak ya. Parut asa berit atau makan aja. Nah ini jar pengarang kitab nih bahwasanya ujar sidin banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Artinya pangoler bagi ibadah. Pangoler ibadah. Tapi pula namun lapar, ngalih pula berdiri tak sebagian memang. Jadi maksudnya ini nang dilarang ini bukan makannya, nang dilarang tapi kakanyangannya nang dilarang. Kakanyangan nang dilarang tuh kakanyangan. Namunnya lapar makan kada apa-apa. Bahkan makan itu bisa bernilai ibadah bila dinyatakan biasa supaya kau beribadah. Nah. Masalahnya kan kita kada makan ngalih pulang betis asa apa ya oleh asa lama ada kau berdiri jadi perlu makan. Nah jadi makan itu bagus saja, cuman yang dilarang itu banyak makan atau makanangan. Nah, itu nggak boleh, namun makannya boleh aja. Hendak makan apa kan boleh aja. Yang dilarang ini kakanyangan, kebanyakan makan yang dilarang. Kebanyakan makan yang dilarang. Makannya boleh aja. Menyelapar makan. Jangan dirasakan parut lapar. Pagiring kada makan. Apalagi sampai 3 hari kita makan. Tapi orang kadang makan nasi 3 hari. Tiga hari. Ulun jar. Ada orang kata mulan jar. Ulun jar. Ada suami makan nasi 3 hari kedua jar. Jadi ulun nih apakah misalnya sekalinya nasi 3 hari. Besi sekalinya. Jangan lebih 3 hari nasi sehari gitu, sangat makan. Nyaman, tapi mau nuahin zaman ini nyaman aja kok ada janganannya rice cooker. Nasi seharian gitu bisa masih nyaman aja di dalam rice cooker. Manggendang orang bahari ya Allah. Malingnya paling bulan puasa dini hari hidupin apa tuh ada kurang dulu orang ini nyaman aja tinggal colok aja masak nasi untung banyak kita nikah hidup nyaman membahari ngalih benar syukur banyak kita nih nyaman nikmat Allah Ta'ala nih orang bahari ya Allah ngalih benar hidup di zaman bahari apalagi malam kada bahari. Tapi waktu ulun lahir itu alhamdulillah sudah ada listrik. Waktu ulun halus itu sudah ada listrik. Membuat dia kira-kira terasa nih malam padat nambah lampu becolok gitu. Lampu-lampu karannya umur suluh bahari. Nah kayak punang-punang insiden. Alhamdulillah kita ini ada listrik. Kawa beribadah, kawa membaca Al-Quran malam. Jangan sampai orang bahari nang singkat depan malam, kawa membaca Quran, kita nang ini sing tarangan baca Quran yang ada pakai. Ya orang bahari itu bila habis maghrib simpun anak-anak simpun mengajian ke anak-anaknya disuruh mengajian
orang bahari ini belajar mengaji kapan-kapan habis maghrib sampai ke isya. Itu ada istiadat orang bahari di rumah dilajari mengaji habis maghrib sampai ke isya. Luar biasa orang bahari. Padahal orang bahari padahal kadep itu lampunya ada setara ini. Itu perlu benar kita lestarikan, kita jaga tradisi napa itu tuh. Jangan sampai hilang. Terutama di rumah tangga kita masing-masing. Dibiasakan bujur-bujur habis maghrib anak buah dilajari mengaji. Amalnya kada bisa seorang mengaji, suruh anak buah datang ke rumah guru belajar akan mengaji. Siapa yang bisa, misalkan penting beda tuh anak-anak kita ini harus bisa mengaji. Jangan sampai tamat SD ya atau bisa juga mengaji. Kada sedikit tuh anak-anak kita sudah SMA, sudah SMK tuh kada kenal huruf hijaiyah tuh kada sedikit anak-anak kita nih sudah sekolah di SMA, SMK tuh masih ada kada bisa huruf hijaiyah tuh kada tahu padahal orang Islam mulai lahir nih. Jangan sampai anak-anak kita kada bisa mengaji, tamat SD kada bisa mengaji, jangan sampai. Kita harus melihat kayak orang bahari. Orang bahari itu simbol bila habis maghrib anak-anak sidin bahari itu dilajari mengaji Al-Quran. Kalau ini metodenya nyaman belajar mengaji, ini ada Iqra tuh jangan benar tuh jilid 1 sampai jilid 6 belajar tamat jilid 6 tuh nggak pasti bisa mengaji kalau anak asal bujur boleh belajarnya. Nah, metode Iqra nyaman benar tuh mulai aba sampai nambah jilid 6. Itu lengkap sudah ditinggali ulama kita, guru-guru kita bahari dilengkapi ditinggali sudah lengkap. Tinggal kitanya jadi apa membuka atau padanya. Nah, ini apa catatan bisa kita seberataan. Karena bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, niscaya berat badannya dan mengantuk matanya. Bahwasanya ajar pengarang kitab manusia itu apabila banyak makan maka berat bergerak melek. Nah, sama melek baru hibab. Asa sasak. Nah, jadi karena merasa asa sasak, maka dia boleh bergerak, boleh beribadah. Maka menurut ini pasta karena apa sasak paru ini terkadang asa hendak bakantut terus sanak bakantut. Itu ada bagusnya makan, ada bagusnya kebanyakan makan. Bila banget hibab itu pasti nampak atas. Kalau jar pengarang kitab sini nama ia akan apabila manusia itu banyak makan, ujar sidin makan niscaya berat badannya. Yang ngalih bergerak, asa ngalih bergerak asa ngalih. Apalagi sembahyang dan mengantuk matanya. Mengantuk matanya. Orang tuh bila kenyang pasti hendak buri. Ya bila ibu makan nyaman tuh buri. Sama kayak orang orang nama sing membaca Quran
Bilanya salah ber dan contoh sudah talawih baca Quran lah bermata tuh kayak gitu. Kemudian setan dengan bilanya kita baca Quran biasanya halaman mengantuk. Inyalah kita nih bila yang ngarang-ngarang ada setan, ada Allah Taala menciptakan setan. Jadi semakin rajin kita beribadah, itu semakin dahsyat setan itu menggoda kita. Jangan dikira orang alim atau orang soleh itu ada digoda oleh setan, digodanya juga. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Godaannya itu lebih dahsyat orang yang alim, orang apa ibadah, mati ibadah itu dahsyat bagi setannya menggoda. Cuman orang alim ini, orang soleh, waliullah ta'ala ini kawa melawan, hanya sanggup melawan. Nah ini orang wali, orang kasih Allah. Nah, mudah-mudahan kita masuk orang yang kawa melawan setan ya. Jangan kalah lawan setan. Jangan kalah kita lawan setan. Kita disanggupi oleh Allah, disanggupi oleh Rasul, ditinggali oleh Rasulullah, sudah bisa melawan setan. Ada ilmunya, itu ilmu agama. Jangan sampai kita ketinggalan ilmu agama. Jangan sampai kita buta melawan ilmu agama. Itu kunci kita supaya kawal melawan setan. Ujar agama, ujar Islam, baca Quran sebagian hari, insya Allah dilindungi sarumahan daripada godaan syaitan. Nah, artinya ada bakal kalah, asal bujur, belajar ilmu agama tuh bujur. Intinya tuh di kuncinya adalah ilmu agama alim. Nah, alim tahu di agama, orang yang tahu di agama ini alih setan menggoda. Orang daripada orang jahilnya orang nakal tapi tahu di agama itu jangan beda setan menggoda. Nah, penting juga kita tuh belajar agama tuh penting. Belajar yang pertama kayak belajar mengaji, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf itu penting supaya kita ini jangan dikeramuti oleh setan, supaya kita ini jangan dibungkuli oleh hantu setan. Hantu itu jadi kita yang alam, padahal itu golongan jin yang menggoda manusia, setan. Yang kelima, bahwasanya membanyakan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Nah kayak kita nih bila beribadah pinakuler. Nah mulai kayak kisah orang-orang soleh itu waliullah ta'ala ini apa bila beribadah tuh ketujuh, sembahyang tuh ketujuh, merasakan kenikmatan waktu sembahyang tuh orang wali nih, orang kasih Allah nih. Sembahyang itu ibadah, sholat nih itu ibadah yang ditunggu-tunggu. Lamun kita ini terpaksa dengan mainnya, asahnya aja bejur, masa pulangnya sudah ya. Nah, udah kita paksa kita pulang ya, sembahyang pulang kita lah ya. Asahnya aja bejur, asal pulang. Udah kita paksa, itu kita kenapa kita terpaksa? Karena di hati kita ini kadang kala merasakan nawaran sholat, nawaran sembahyang itu nyaman. Nah, padahal hakikatnya sembahyang itu makanan lezat, bisa rohani kita, bisa rohani yang kita nih. Nah kayak orang sembahyang, amal ibadah sembahyang, berzikir, baca sholawat, baca Quran, itu tuh makanan lezat, bisa rohani kita. Ya kan kita ini ada rohani, ada jasmani. Kalau rohani, nah kalau jasmani makanannya sate, apalagi nasi goreng, rendang, nasi padang, soto, sate kambing misalnya. Nah itu makanan jasmani. Lamun makanan rohani
baca Quran, berzikir, sembahyang, sholat, yang wajib dan sunnah, itu makanan zikir, makan rohani. Amun jasmani kita nih garing, jasmani kita nih awak garingan, kira-kira makan sate itu nyaman kah adalah? Biar garing, misalnya disuruhi orang lontong, nyaman kan? Kenapa nyaman? Karena garing. Padahal lontong itu nyaman, bagi enam liurnya nyaman. Nah, kayak tujuan amalan sembahyang itu nyaman. Tapi kenapa kita kadang-kadang merasakan sembahyang itu nyaman? Karena rohani kita digaring. Kenapa jadi garing? Karena sebabnya bisa jadi katuju memakan, katuju menyembati orang, menggibah, katuju maksiat. Nah itu utamanya tuh, katuju berbuat dosa macam-macam aja. Nah itu namanya menyebabkan apa? Kita ini kadang merasakan nyaman beribadah. Menurut orang wali kasih Allah beribadah itu ditunggu-tunggu dihadang-hadang, nyaman soalnya beribadah itu. Sembahyang tuh nyaman orang-orang wali. Kita nih ya dosa banyak betul yuk. Makanya kan kau merasakan dengan ibadah itu lezat. Ibadah itu nyaman karena kalau kita merasakan. Jadi kayak caranya supaya kalau ibadah nyaman juga nih merasakan bertaubat. Nah sebenarnya istighfar amalannya nih minta ampun Allah. Jangan hendak bermaksiat, pernah takui maksiat, bertaubat tapi jangan tambahkan nang haram. Nah insya Allah karena terasani itu nang arah ibadah itu lezat. Ibadah itu lezat karena terasani asal dijaga jujur agama kita syariat nih. Jangan sampai maksiat, apalagi sampai bertaman sampai dia jangan. Wajarlah ini bila mengaji tasawuf, bilanya sampai ada bagian tasawufnya bertaman sampai yang tasawuf dari mana kan itu? Tasawuf nang luput itu kan tasawuf katanya. Nah sudah sampai waktunya, sampai di pembahasannya pas tuntung sini. Insyaallah karena kita lanjutkan pada malam berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur bertahan, mudah-mudahan kita berberkat hidup, mudah-mudahan di sekeliling kita, keluarga kita juga dapat rahmat, ampunan, dan mudah-mudahan bagi keluarga kita yang masih mencari rezeki, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, rezekinya lancar, dan bagi yang garing, mudah-mudahan mendapatkan kesehatan, bertahan sehat lahir batin. Mulut minta maaf, minta halal, minta ridho. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.